Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Luar biasa. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat dimanapun kita berada ya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mita, silahkan pimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu penggunaan aspek 5W1H. Nah, setelah mempelajari 5W ditambah 1H nanti, diharapkan anak-anak semua dapat menentukan apa saja fungsi dari aspek-aspek tersebut. Nah, sebelumnya Ibu akan membagikan sebuah PowerPoint. Nah, penggunaan 5W ditambah 1H ini. 5W ditambah 1H ini dalam bahasa Indonesia terdiri dari apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan juga bagaimana. Nah, sedangkan fungsi dari aspek-aspek tersebut yaitu yang pertama apa. Fungsi dari apa ini biasanya menyajikan informasi tentang identifikasi suatu peristiwa. Kemudian siapa. Siapa biasanya menyajikan informasi tentang pihak yang terdapat di dalam peristiwa atau tokoh yang terdapat di dalam peristiwa. Kemudian yang selanjutnya di mana? Di mana biasanya menyajikan informasi tentang tempat terjadinya suatu peristiwa. Kemudian kapan menyajikan suatu informasi tentang waktu terjadinya peristiwa. Mengapa menyajikan informasi tentang latar belakang terjadinya peristiwa, dan yang terakhir bagaimana. Bagaimana menyajikan informasi tentang proses terjadinya suatu peristiwa. Kemudian selanjutnya, Ibu akan memberikan sebuah teks bacaan. Ibu memberikan sebuah teks bacaan mengenai suatu peristiwa pembacaan teks proklamasi. Nah, anak-anak, siapa yang mau membaca teks tersebut? Saya, Bu. Iya, silahkan. Peristiwa pembacaan teks proklamasi. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Sejak pagi telah dilakukan persiapan di Rumah Insinyur Soekarno untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Banyak tokoh pergerakan nasional beserta rakyat berkumpul di tempat itu. Mereka ingin menyaksikan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesuai kesepakatan yang diambil di Rumah Laksamana Maida, para tokoh Indonesia menjelang pukul 10.30 waktu Jawa zaman Jepang atau pukul 10 waktu Indonesia Barat telah berdatangan ke Rumah Insinyur Soekarno. Mereka hadir untuk menjadi saksi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Acara yang disusun dalam upacara di kediaman Insinyur Soekarno itu antara lain sebagai berikut. A. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. B. Pengibaran bendera merah putih. C. Sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi.
Upacara proklamasi kemerdekaan berlangsung tanpa protokol. Latif Hendraningrat memberi aba-aba siap kepada semua barisan pemuda. Semua yang hadir berdiri tegak dengan sikap sempurna. Suasana menjadi sangat hening. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Insinyur Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang mantap, Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah diketik oleh Sayuti Melik. Berikut teks proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik. Dibaca juga ya, Bu? Iya, Siti. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Baik, terima kasih kepada Siti yang sudah membacakan teks tersebut. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok, di mana satu kelompok terdiri dari 2 orang dan satu kelompok terdiri dari 3 orang. Nah, kelompok yang pertama itu Mita Sawitri dan Siti Munisa. Kelompok yang kedua Imelsi, Wilsani, dan juga Stefani. Tugas dari setiap kelompok yang pertama menjawab soal nomor 1, 2, dan 3. Kemudian kelompok yang kedua menjawab soal nomor 4, 5, dan juga 6. Nah, Ibu berikan waktu 3 menit kepada anak-anak untuk mendiskusikan dengan teman kelompoknya. Kepada setiap kelompok, apakah sudah ada yang menemukan jawabannya? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Ibu persilakan kepada kelompok 2 terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaannya. Pertanyaan nomor 4 itu jawabannya 17 Agustus 1945. Kemudian selanjutnya, Imelsi, silahkan dijawab pertanyaan nomor 5 dan nomor 6. Baik, Bu. Untuk pertanyaan nomor 5, mengapa banyak tokoh dan masyarakat berkumpul di rumah Insinyur Soekarno? Karena mereka ingin menyaksikan pembacaan teks proklamasi. Yang keenam, bagaimana tahapan proses pembacaan teks proklamasi tersebut? Jawabannya adalah dilakukan persiapan pembubaran teks proklamasi di rumah Insinyur Soekarno, kemudian dibacakan teks proklamasi, dan setelah dibacakan, dikibarkan bendera merah putih, kemudian dilanjutkan dengan sambutan Wali Kota Surabaya dan Dr. Muwardi. Baik, betul sekali jawaban Imelsi tadi. Kemudian kepada kelompok 1, kepada Mita Sawitri, silahkan dijawab pertanyaan nomor 1. Jawaban nomor 1 itu pembacaan teks proklamasi Indonesia, Bu. Iya, kemudian pertanyaan nomor 2, silahkan dijawab Siti Munisa. Nomor 2 ya, Bu. Tokoh yang Pertanyaan nomor 2 dan nomor 3. Kemerdekaan itu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Yang ketiga, itu pembacaan teks proklamasi itu diadakan di rumah Insinyur Soekarno. Betul sekali jawaban anak-anak semua.
Nah, jadi dapat kita simpulkan pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai pembelajaran 5W ditambah 1H itu terdiri dari aspek apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Nah, sedangkan dari fungsi dari aspek apa itu sendiri, yaitu menyajikan informasi tentang identifikasi suatu peristiwa. Kemudian siapa, menyajikan informasi yang berkaitan dengan tokoh di dalam cerita, di mana menyajikan informasi yang berkaitan dengan tempat, kapan menyajikan informasi yang berkaitan dengan waktu, mengapa menyajikan informasi yang berkaitan dengan latar belakang terjadinya suatu peristiwa, kemudian bagaimana menyajikan informasi tentang proses terjadinya suatu peristiwa. Nah, dari pembelajaran tadi dan dari penjelasan yang Ibu sampaikan, apakah ada yang belum mengerti mengenai aspek 5W dan 1H ini? Sudah mengerti, Bu. Ya, baik. Jika sudah mengerti, kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siti Munisa, silahkan pimpin doanya. Baiklah teman-teman, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, kita cukupkan pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Jangan lupa mengulang pembelajarannya di rumah agar yang kita pelajari tidak lupa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.